Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Baik, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan materi pada mata kuliah pengetahuan bisnis. Hari ini kita di pertemuan yang kedua dan akan membahas yang pertama, pengertian perusahaan. Yang kedua, tempat kedudukan dan letak perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dan lembaga sosial. Yang keempat, macam lingkungan perusahaan. Yang kelima, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Yang keenam, pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Dan yang terakhir, kita akan praktek membuat toko online melalui Shopee. Baik, kita langsung saja. Jadi, apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang ataupun jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini selanjutnya tujuan perusahaan. Untuk mendirikan suatu perusahaan sebetulnya tidak lepas dari tujuan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tujuan perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan. Siapa saja tentu boleh mendirikan perusahaan, apalagi supaya bisa mendapatkan keuntungan atau profit. Tujuan perusahaan didirikan ini pun sudah tercantum di dalam undang-undang. Selain mendapat keuntungan, tujuan perusahaan didirikan dari kacamata sosial cukup beragam. Salah satunya membuka lapangan pekerjaan. Perusahaan memang bisa dilakukan dengan perseorangan, tetapi dalam prakteknya selalu membutuhkan pekerja lain. Dari sinilah kemudian tujuan perusahaan didirikan muncul dan memiliki peran memberikan imbalan. Nah, tujuan perusahaan didirikan berkaitan juga dengan kebutuhan pasar. Perusahaan berdiri pasti dengan produksi, entah itu barang maupun jasa. Apapun yang diproduksi oleh perusahaan adalah suatu bentuk pemenuhan kebutuhan pasar. Jadi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja dan mendirikan lapangan pekerjaan, tetapi perusahaan berdiri untuk produksi. Nah, lebih jelasnya untuk tujuan perusahaan ada dua. Yang pertama, tujuan ekonomis. Jadi tujuan utama berdirinya dari sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan, profit atau laba bersih. Tujuan ekonomis memiliki tanggung jawab yang besar, seperti tanggung jawab dalam mempertahankan eksistensi usaha, kuantitas barang, kualitas barang, dan kesejahteraan para pegawainya. Tujuan ekonomis merupakan salah satu dari tujuan akhir yang banyak menjadi problema pada sebuah perusahaan. Banyak sekali kasus yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan tujuan ekonomis. Misalkan, yang sangat fatalnya adalah sebuah usaha yang gagal yang sudah dirintis dari awal. Lalu yang kedua ada tujuan sosial. Tujuan sosial memang sangat penting karena tujuan ini akan memberikan kita gambaran jika dalam membangun perusahaan itu kita membutuhkan seorang konsumen, interaksi yang nyata dengan para pelanggan kita. Tujuan sosial lebih mengarah ke tujuan sebuah perusahaan dalam menyediakan barang ataupun jasa untuk kebutuhan para konsumennya, memuaskan apa yang mereka butuhkan dan service society yang layak. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa tujuan ekonomis dan tujuan sosial perusahaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebuah perusahaan itu akan berkembang dengan baik jika tujuan ekonomi sudah berjalan dan tujuan sosial juga tidak ditinggalkan. Selanjutnya, sumber-sumber ekonomi.
tidak semua kebutuhan manusia itu akan terpenuhi. Kebutuhan seseorang dikatakan terpenuhi apabila jika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang ia butuhkan. Tetapi barang dan jasa hanya akan tersedia apabila diproduksi. Kemampuan setiap masyarakat, baik yang maju maupun yang terbelakang, untuk memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh semua warganya selalu mempunyai batas. Kenapa? Karena proses produksi memerlukan sumber-sumber ekonomi untuk melaksanakannya, dan sumber-sumber ekonomi yang tersedia selalu terbatas jumlahnya. Nah, sumber-sumber ekonomi ini bisa digolongkan menjadi 4. Yang pertama, tanah dan sumber daya alam. Misalnya, minyak bumi, tanah, hasil tambang, air, udara, dan lain-lain. Yang kedua, ada tenaga kerja. Sumber ekonomi yang berupa manusia dan tenaga manusia termasuk bukan hanya kemampuan fisik manusia, tetapi juga kemampuan mental, keterampilan, dan keahlian. Sumber ekonomi yang ketiga adalah modal. Sumber-sumber ekonomi buatan manusia seperti mesin, gedung, jalan, atau sering disebut dengan istilah barang-barang modal atau kapital. Nah, tersedianya ketiga sumber ekonomi tersebut sebetulnya tidak menjamin timbulnya kegiatan produksi. Kegiatan produksi tidak akan terjadi dengan sendirinya, meskipun ketiga sumber ekonomi tersebut tersedia berlimpah. Harus ada pihak yang berinisiatif menggabungkan dan mengorganisir ketiga sumber ekonomi tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Ini biasanya digolongkan dalam sumber ekonomi yang keempat atau yang terakhir adalah skill atau kewirausahaan atau entrepreneurship. Dalam sistem kapitalis, mereka ini adalah siapa saja yang mau dan mampu berusaha untuk mengorganisir proses produksi. Dalam sistem sosialis, mereka adalah negara atau masyarakat atau yang bertindak atas nama negara atau masyarakat. Dalam sistem ekonomi, apapun pihak yang mengambil inisiatif usaha ini itu harus ada. Dan istilah lain bagi sumber ekonomi adalah faktor produksi. Selanjutnya adalah perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem di sini maksudnya adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dalam mencapai tujuan perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu sifat-sifat sistem perusahaan. Yang pertama, sifatnya kompleks. Sifat perusahaan tersebut meskipun tampaknya jelas, tetapi sangat kompleks sifatnya, sehingga sukar melihat semua komponen-komponen beserta fungsinya. Hal ini karena adanya batas-batas yang jelas dari masing-masing bagian yang sukar untuk identifikasi. Nah, masing-masing komponen mempunyai bagian-bagian yang lebih kecil lagi, yang merupakan subsistem. Misalnya, perusahaan-perusahaan kecil yang terutama menjalankan perdagangan dan jasa-jasa yang lain. Perusahaan-perusahaan besar mempengaruhi subsistem yang terdiri dari perusahaan-perusahaan dalam keseluruhan sistem masing-masing. Perusahaan-perusahaan besar mempengaruhi subsistem yang terdiri dari perusahaan dalam keseluruhan sistem masing-masing. Subsistem ini bersaing dalam bidang sumber-sumber ekonomi dan bidang perusahaan, tetapi saling melengkapi dalam penyediaan jasa dalam sistem perusahaan. Yang kedua, sifat perusahaan merupakan suatu unit atau suatu kesatuan. Nah, sistem perusahaan di samping sifatnya yang kompleks juga bersifat sebagai suatu unit, jadi merupakan suatu kesatuan.
Hal ini tercermin pada kenyataan bahwa di dalam perusahaan itu ada banyak aktivitas seperti aktivitas produksi, pemasaran, pembelanjaan, dan lain-lain. Tetapi aktivitas ini tidak berjalan sendiri, melainkan satu dengan yang lain itu saling berhubungan dan saling mengisi, sehingga dari luar aktivitas itu nampak sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, sifatnya itu adalah berjenis. Nah, perusahaan berbeda dalam besarnya atau ukurannya akibat dari pemilihan bermacam-macam bentuk perusahaan seperti PT atau perseroan terbatas, firma, kongsi, perseorangan, dan lain-lain. Nah, perbedaan dari pemilihan jenis usaha menimbulkan adanya berjenis-jenis industri, volume perusahaan dan struktur keuangan, kebijaksanaan, serta metode manajemennya pun berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Pada umumnya, perbedaan ini tuh tampak jelas dalam laba atau rugi yang terdapat pada akhir periode. Sifat berjenis ini terdapat pula pada masing-masing perusahaan pada tipe barang atau jasa yang dihasilkan atau yang sedang diolah. Ada juga perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dalam satu produk lain, tetapi ada yang menghasilkan barang atau jasa yang berbeda sama sekali. Banyak perusahaan sekarang ini memikirkan untuk membuat hasil produksi berjenis-jenis dengan maksud untuk menjaga agar kerugian atau penurunan suatu penjualan barang atau jasa itu dapat ditutup dengan adanya keuntungan yang didapat dari penjualan barang atau jasa yang lain. Yang keempat adalah sifat saling bergantung. Nah, di samping sifat diversifikasi dalam perusahaan, ternyata perusahaan pun juga mengenal adanya proses spesialisasi, yaitu perusahaan yang mengambil atau menjalankan kegiatan yang lebih khusus dan lebih sempit. Jika sebelumnya perusahaan itu melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan dalam proses spesialisasi ini, perusahaan hanya menjalankan satu atau beberapa aktivitas saja. Hal ini menyebabkan perusahaan yang satu saling bergantung dengan perusahaan yang lain. Di dalam praktek perusahaan kecil itu masih menjalankan semua fungsi perusahaan dalam satu manajemen. Tetapi apabila perusahaan itu sudah berkembang, maka terpaksanya harus dipecah. Nah, spesialisasi berakibat bahwa adanya barang kebutuhan rumah tangga dibuat oleh perusahaan atau industri yang berdiri sendiri atau yang berbeda. Demikian pula jika ada penemuan suatu barang atau model ataupun ada kenaikan pembelian dari konsumen untuk suatu produk tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi kebijaksanaan semua perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang sama. Dan yang terakhir, sifat dinamis. Kegiatan perusahaan itu selalu berubah. Kekuatan dinamis mengubah sistem perusahaan, struktur, dan komponen-komponennya. Kekuatan ini berasal dari luar, seperti peraturan pemerintah, adanya perang, perubahan pendapatan konsumen, adanya kecanggihan teknologi, adanya seni, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Nah, kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan itu seperti adanya produk baru, metode-metode yang baru, penerapan penemuan baru dalam berbagai bidang memerlukan penyesuaian kebijaksanaan dan administrasi. Perubahan ini akan membawa akibat berfluktuasinya penjualan dan ongkos, sehingga mempengaruhi kehidupan perusahaan. Ada yang berdiri,
Ada perusahaan yang berkembang, tetapi juga ada perusahaan yang mati. Selanjutnya, lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua, lingkungan umum dan lingkungan khusus. Nah, saya akan membahas yang pertama, lingkungan umum atau lingkungan makro. Lingkungan umum yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis secara tidak langsung. Faktor-faktor dalam lingkungan umum dapat memberikan dampak yang luas dan menyeluruh kepada semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Lingkungan umum tidak hanya mempengaruhi perusahaan-perusahaan saja, tetapi juga dapat mempengaruhi berbagai unsur yang termasuk dalam lingkungan khusus. Beberapa pengaruh dari faktor lingkungan umum terhadap aktivitas bisnis suatu perusahaan. Yang pertama ada politik. Contohnya, masalah tingkat pemusatan kekuatan politik, sifat organisasi politik, sistem partai dalam politik, dan lain-lain. Yang kedua, hukum. Contohnya, sifat hukum, sistem hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Yang ketiga ada sosial dan budaya. Contohnya struktur golongan yang ada di dalam masyarakat, latar belakang nilai, keyakinan, dan persepsi masyarakat. Yang keempat ada perekonomian. Contohnya peningkatan daya beli masyarakat, nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Yang kelima, kebudayaan. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, ada teknologi. Contohnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri. Yang terakhir, ada demografi. Yang kedua, lingkungan khusus. Lingkungan khusus yaitu unsur-unsur dalam kegiatan sistem ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Nah, beberapa unsur lingkungan khusus diantaranya ada supplier, konsumen, pesaing, ada lagi juga pemasok, ada pelanggan atau konsumen ya. Lalu ada perantara, ada penyedia modal, ada tenaga kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, pertanggungjawaban perusahaan. Dalam hal menyeimbangkan peran dan hubungan antara stakeholder, maka perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR atau Corporate Social Responsibility kepada para stakeholdernya. Jika menginginkan perusahaannya itu terus beroperasi dalam jangka panjang, terlebih lagi dalam hal memaksimalkan profit atau keuntungan. Nah, beberapa contoh tanggung jawab sosial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada tenaga kerja. Dalam melakukan pekerjaan di perusahaan atau organisasi, para pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial kepada tenaga kerjanya, seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah ditulis, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun kepada tenaga kerjanya. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, maka sekarang pernyataan tersebut berubah menjadi konsumen adalah mitra. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah mitra, berarti suatu perusahaan itu harus bisa menjadi rekan yang baik bagi konsumen mereka lewat pendekatan CRM atau Customer Relation Management. Perusahaan berusaha memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk atau jasa kepada para konsumennya dengan harapan adanya repeat order dari mereka. Selanjutnya, yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada supplier.
kerjasama antara perusahaan dengan para supplier harus dijaga dengan adanya tindakan kejujuran dalam penetapan harga dan hak untuk menjual, mengedepankan rasa toleransi agar tercipta hubungan jangka panjang dalam bisnis, selalu bertukar informasi dengan supplier, dan melakukan pembayaran secara tepat waktu pada para supplier. Yang keempat, tanggung jawab sosial pemegang saham atau investor. Perusahaan harus melibatkan pemegang saham atau investor dalam pembuatan sebuah keputusan di perusahaan. Karena perusahaan memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan kepuasan investor, dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah demi kepentingan investor. Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ini harus tetap terjaga agar tujuan objektif perusahaan itu dapat tercapai dengan maksimal. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial di sini berkaitan dengan hal kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar itu seperti di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, bantuan sosial, dan lain-lain. Nah, penting bagi individu yang berkecimpung di dunia entrepreneur atau calon entrepreneur untuk mengetahui tentang para stakeholder mereka dan bagaimana tanggung jawab sosial kepada para stakeholder supaya terbangun kerjasama yang kuat di antara keduanya demi mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan secara maksimal. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan bagi perusahaan. Nah, yang pertama pengaruh positif. Misalnya, jika negara aman, maka perusahaan dapat menjalankan usahanya itu dengan tenang. Sebaliknya, pengaruh negatif, jika suatu negara itu tidak aman, maka perusahaan akan merasa tidak tenang. Selanjutnya, kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan itu sendiri. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi oleh faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga yang lain, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan lain-lain. Letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabriknya. Letak perusahaan dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat menunjang efisiensi suatu perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan biaya. Nah, faktor yang mempengaruhi biaya, yang pertama ada harga bahan mentah, yang kedua tingkat upah buruh, yang ketiga tanah, yang keempat pajak, yang kelima tingkat bunga, yang keenam biaya alat produksi tahan lama, dan yang terakhir biaya atas jasa pihak ketiga. Nah, selanjutnya letak perusahaan. Yang pertama, jika perusahaan itu terikat keadaan alam seperti pabrik semen. Yang kedua, terikat sejarah, misalnya batik di Jogja, batik Yogya. Yang ketiga, terikat oleh pemerintah, misalnya Surabaya Industrial Estate Rungkut atau SIRE. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti kedekatan bahan mentah dan ketersediaan bahan mentah, ketersediaan tenaga air, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan modal, kemudahan transportasi, kedekatan pasar, dan kesesuaian iklim. Selanjutnya, perusahaan dan lembaga sosial. Jadi, tujuan pendirian perusahaan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tujuan ekonomis, mencari keuntungan atau profit atau laba bersih. Yang kedua, tujuan sosialnya adalah
memperhatikan keinginan dari investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, dan masyarakat luas. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA Japri saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.